Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rob semesta alam, yang dengan kasih sayang-Nia kita dapat bernapas hari ini, yang dengan nikmat Nia kita dapat berdiri di hadapan Nia dalam keadaan sehat, yang dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum nyawa kita kembali kepadanya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sang teladan agung, sang pembawa cahaya kebenaran, yang telah menuntun kita dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya iman. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat mulia, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, coba kita lihat ke dalam hati kita masing-masing. Bukankah setiap manusia dimanapun dia berada pasti ingin hidup berkecukupan, ingin keluarganya tidak kekurangan, ingin bisa memberi kepada orang tua, ingin punya simpanan untuk masa depan. Keinginan itu bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan Islam mendorong kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, karena harta yang berkah bisa menjadi sarana ibadah, bisa menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Namun, seringkali kita terjebak pada keyakinan bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata. Kita lupa, sehebat apapun usaha kita, sebanyak apapun jam kerja yang kita habiskan, kalau Allah belum mengizinkan, rezeki itu tidak akan sampai. Kita lupa bahwa ada faktor gaib, faktor langit yang lebih kuat daripada perhitungan dunia. Rezeki itu sesungguhnya adalah hadiah, karunia, dan rahmat yang Allah turunkan kepada hamba-hamba-Nya yang dekat dengannya, yang menggenggat naya di kala lapang maupun sempit. Dan inilah yang jarang kita sadari. Para ulama salaf meninggalkan kepada kita warisan amalan khusus, sederhana tapi luar biasa dahsyat, yang jika diamalkan dengan hati yang yakin mampu mengundang rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Amalan ini bukan hanya cerita, tetapi telah dibuktikan oleh banyak orang dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah di zikir khusus yang diamalkan setelah salat Isya, yang dengan izin Allah bisa membuat rezeki mengalir deras, bertubi-tubi, bahkan dalam hitungan hari. Saudaraku, ketika kita mendengar kata rezeki, pikiran kita sering langsung terarah pada uang, gaji bulanan, atau keuntungan dari usaha. Padahal, rezeki itu jauh lebih luas dari sekadar harta yang bisa dihitung dengan angka. Nafas yang kita hirup setiap detik adalah rezeki. Mata yang bisa melihat indahnya ciptaan Allah adalah rezeki. Kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bekerja, keluarga yang menyayangi kita semuanya adalah rezeki yang tidak ternilai. Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati di tengah ujian, atau sahabat yang tulus menasihati kita ketika kita mulai menjauh dari Allah, bahkan terhindarnya kita dari mara bahaya adalah rezeki yang sering tidak kita sadari. Kadang kita merasa hidup kita kekurangan, padahal sebenarnya Allah sudah memberi begitu banyak rezeki yang jika kita hitung satu persatu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim ayat 34. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa harta juga bagian dari rezeki yang penting. Harta yang halal dan berkah bisa menjadi sarana untuk menolong orang tua, membiayai pendidikan anak, membantu fakir miskin, membangun masjid, dan menjadi penolong kita di akhirat. Inilah yang membuat Islam
tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Mencari harta yang halal adalah ibadah selama niatnya benar dan jalannya diridhoi Allah. Sayangnya, banyak orang hanya mengejar harta dengan mengandalkan kekuatan fisik dan logika, tanpa melibatkan kekuatan spiritual. Mereka lupa bahwa Allah pemilik segala rezeki. Di tangannya kunci semua pintu kemakmuran. Maka, sehebat apapun usaha kita, kalau pintu langit tidak terbuka, rezeki akan terasa seret. Sebaliknya, jika Allah telah membukakan pintunya, maka rezeki akan datang dari arah yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Inilah mengapa Islam mengajarkan banyak amalan yang bukan hanya mengundang keberkahan, tapi juga menjadi magnet rezeki. Salah satunya adalah dizikir, bukan hanya ucapan di lisan, tapi pengakuan hati bahwa kita ini hamba yang lemah, yang hanya bergantung kepadanya. Di zikir yang dibaca setelah sholat, apalagi di waktu-waktu mustajab, seperti setelah Isya, memiliki kekuatan luar biasa untuk mengetuk pintu-pintu rezeki. Di zikir itu, ibarat kita mengirim surat langsung ke Raja yang Maha Kaya, meminta agar Dia mencurahkan sebagian dari gudang-gudang rizekinaya untuk kita. Dan ingatlah, gudang rezeki Allah itu tidak pernah kosong. Tidak ada istilah krisis di sisinya. Maka, jika kita memahami makna rezeki secara utuh, kita tidak akan hanya bekerja untuk dunia, tetapi juga beribadah untuk membuka pintu rezeki langit. Inilah kunci kebahagiaan, seimbang antara usaha lahir dan amalan batin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara waktu-waktu mustajab untuk berzikir dan memohon kepada Allah adalah setelah sholat Isya. Malam mulai tenang, aktivitas dunia mulai reda, dan hati lebih mudah fokus. Inilah waktu yang tepat untuk kita mempersembahkan ibadah khusus kepada Allah. Sebuah amalan yang ringan di lisan, namun berat pahalanya dan dahsyat pengaruhnya terhadap kelapangan rezeki. Para ulama salaf menuturkan sebuah amalan sederhana, namun memiliki rahasia besar. Setelah salat Isya, tetaplah duduk di tempat salat. Hadirkan hati, jangan tergesa-gesa bangkit. Lalu bacalah di zikir ini, La ilaha illallahum malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar lagi nyata. Amalkan zakir ini sebanyak 10 kali dengan penuh keyakinan dan ketundukan hati. Kalimat di zikir ini mengandung makna yang begitu dalam. La ilaha illallah adalah puncak tauhid, pernyataan bahwa tiada satupun yang berhak disembah selain Allah. Al-Malik berarti Dia adalah Raja, penguasa mutlak atas segala yang ada di langit dan bumi. Al-Haq bermakna Dia adalah yang maha benar, janjinya pasti, ketetapannya tidak mungkin keliru. Dan Al-Mubiin artinya nyata, kekuasaannya jelas, bukti keberadaan dan Kigungania dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita mengucapkan di zikir ini dengan hati yang khusyuk, sesungguhnya kita sedang menegaskan kembali posisi kita sebagai hamba dan mengakui secara total bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Sang Raja Agung. Kita menyerahkan urusan rezeki sepenuhnya kepadanya. Dengan pengakuan seperti ini, kita ibarat mengetuk pintu istana Raja yang maha kaya dengan penuh sopan santun dan keyakinan bahwa pintu itu akan dibuka. Amalan ini bukan sekadar rutinitas kosong. Jika dilakukan dengan iman yang hidup
efeknya sangat nyata. Allah akan melapangkan dada kita, menghilangkan rasa gelisah terhadap rezeki, dan mulai mengatur aliran keberkahan yang datang tanpa kita sadari. Terkadang rezeki itu berupa peluang bisnis, terkadang berupa pertolongan saat terdesak, terkadang berupa hubungan baik yang membawa manfaat besar di kemudian hari. Semua itu dimulai dari sebuah dzikir yang sederhana. Banyak yang meremehkan dzikir karena menganggapnya tidak produktif secara duniawi. Padahal dzikir ini justru mengundang campur tangan Allah dalam urusan dunia kita. Dan jika Allah sudah ikut campur, semua jalan menjadi mudah. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka. Urusan yang rumit akan menjadi sederhana. Dan rezeki yang sulit dicapai akan datang mendekat. Inilah rahasia amalan setelah Isya ini ringan di lisan, singkat waktunya, tetapi mampu mengguncang langit dan mengubah hidup kita. Saudaraku, Allah sendiri telah memberikan janji yang jelas dan pasti dalam Al-Quran. Dalam Quran surah At-Taluk ayat 2-3, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ini bukan sekadar nasihat, tapi janji langsung dari Sang Pencipta. Dan janji Allah tidak pernah meleset, tidak pernah tertunda, dan tidak pernah gagal. Perhatikanlah, Allah memulai ayat ini dengan syarat, bertakwalah kepada Allah. Artinya, jika kita ingin melihat keajaiban rezeki, kita harus menjaga hubungan dengan Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan perintahnya. Takwa bukan hanya soal syalat atau puasa, tetapi kesadaran penuh bahwa setiap langkah kita diawasi, dan kita berusaha keras untuk selalu berada di jalan yang diridainya. Janji Allah yang kedua dalam ayat ini adalah Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala masalah, baik itu masalah hutang, usaha yang seret, rumah tangga yang goyah, ataupun hati yang gelisah. Allah menjamin akan memberikan solusi yang bahkan akal kita mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu Allah melanjutkan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah bagian yang membuat hati bergetar. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita pikirkan? Karena Allah Maha Kuasa. Dia bisa mengirimkan rezeki lewat orang yang tidak kita kenal, lewat peluang yang tidak kita rencanakan, bahkan lewat musibah yang ternyata menjadi pintu kebaikan. Ketika kita mengucapkan di zikir La ilaha illallahul malikul hakul mubin dengan penuh keyakinan, sejatinya kita sedang memperbaharui takwa kita. Kita mengakui bahwa Allah adalah Raja yang memegang kendali mutlak, dan kita berserah diri kepada kebijaksanaannya. Di zikir ini bukan sekadar ritual, tetapi bentuk pengakuan yang membuka gerbang janji Allah sebagaimana tertulis dalam ayat tersebut. Maka, jika kita ingin merasakan janji Allah ini dalam hidup kita, jangan ragu untuk mengamalkan di zikir setelah Isya ini secara istiqomah. Gabungkan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Jauhi dosa yang menghalangi turunnya rezeki, dan perbanyak doa dengan hati yang yakin. Insya Allah, janji dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3 akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Rezeki datang, masalah terurai, dan hati dipenuhi ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang membuat amalan di zikir setelah Isya ini begitu istimewa adalah karena banyak orang merasakan hasilnya dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang baru mengamalkannya 3 hari berturut-turut,
tiba-tiba mendapatkan kabar baik yang mengubah hidupnya. Ada yang hatinya dipenuhi kelegaan, meski sebelumnya ia gelisah memikirkan beban hidup yang berat. Semua ini terjadi bukan karena lafaz di zikir itu sekadar mantra, tapi karena ia mengandung makna tauhid yang membangkitkan pertolongan Allah. Saya pernah mendengar kisah seorang pedagang kecil yang dagangannya hampir tidak laku. Ia mengamalkan di zikir La ilaha illallahul malikul hakul mubiin 10 kali setelah Isya dengan penuh keyakinan. Di hari ketiga, tiba-tiba ada rombongan pembeli besar yang memesan barang dalam jumlah banyak. Ia sampai meneteskan air mata, bukan semata karena keuntungan yang besar, tetapi karena ia menyadari bahwa Allah benar-benar mendengar dan menjawab doanya. Ada pula seorang kepala keluarga yang terlilit utang. Setiap malam setelah Isya, ia duduk di sajadah, membaca di zikir ini sambil memohon kepada Allah agar dibukakan jalan keluar. Pada malam ketiga, tanpa diduga, seorang kerabat yang sudah lama tidak berhubungan datang menawarinya pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk melunasi hutangnya. Ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi saya yakin ini jawaban dari Allah. Mengapa keajaiban bisa datang begitu cepat? Karena di zikir ini bukan hanya gerakan bibir, ia adalah perpaduan hati yang berserah, lisan yang memuji, dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Ketika hati kita penuh iman, doa kita naik ke langit dengan kekuatan yang luar biasa, dan rahmat Allah pun turun dengan kecepatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan logika manusia. Terkadang keajaiban yang datang bukan dalam bentuk uang atau materi langsung, tetapi berupa kesempatan, kesehatan yang membaik, atau hubungan yang kembali harmonis. Semua ini adalah bentuk rezeki yang Allah pilihkan untuk kita. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta secara persis, tapi kita pasti akan mendapatkan yang terbaik menurut ilmu dan kasih sayang Allah. Saudaraku, jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Jangan anggap di zikir ini hanya sekadar pengisi waktu sebelum tidur. Jika kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, insya Allah pintu rezeki yang tertutup akan terbuka, jalan yang sempit akan dilapangkan, dan hidup yang terasa berat akan menjadi ringan. Keajaiban itu nyata, dan ia datang kepada mereka yang yakin bahwa Allah lah sumber segala kebaikan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebab sehebat apapun kemampuan kita, tetap ada batasnya. Sedangkan kekuatan Allah tidak pernah berbatas. Karena itu, jika kita menginginkan rezeki yang melimpah, hati yang tenang, dan keberkahan yang terus mengalir, maka dekatkanlah diri kita kepada Sang Pemilik segala rezeki. Salah satu cara termudah dan tercepat adalah dengan mengamalkan di zikir setelah Isya ini. Jangan tunggu esok hari. Jangan menunda hingga seminggu atau sebulan lagi. Mulailah malam ini juga. Setelah salat Isya, jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, kosongkan pikiran dari urusan dunia, lalu hadirkan hati. Rasakan seolah-olah Anda sedang duduk menghadap langsung kepada Allah, memohon kepada-Nya dengan penuh kerendahan diri. Bacalah di zikir agung ini, La ilaha illallah illallah ul malikul hakul mubiin, sebanyak 10 kali. Jangan sekadar mengucapkan dengan bibir, tapi biarkan hati ikut berbicara. Setiap kata yang keluar adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
bahwa Dialah Raja segala raja, bahwa kekuasaannya nyata, dan bahwa semua yang kita harapkan hanya berada di tangannya. Niatkan di zikir ini bukan hanya untuk memperbanyak harta. Niatkan untuk keberkahan dalam semua aspek hidup, kesehatan, keluarga, usaha, ilmu, dan hubungan dengan sesama. Karena harta yang melimpah tanpa keberkahan hanya akan membawa kegelisahan, sedangkan harta yang berkah akan menjadi sumber kebahagiaan. Ingatlah, rezeki sejati adalah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Bila Anda istiqomah, insya Allah dalam waktu yang tidak lama Anda akan melihat tanda-tanda perubahan. Bisa jadi Allah bukakan peluang yang sebelumnya tertutup. Bisa jadi Allah hadirkan orang-orang baik yang menjadi jalan rezeki Anda, atau bahkan Allah mudahkan urusan yang selama ini terasa berat. Semua ini adalah buah dari keyakinan dan kesungguhan hati kita dalam mengamalkan ajaran ini. Maka, saudaraku, mari kita sama-sama memulai langkah ini malam ini juga. Jangan ragu, jangan tunda. Yakinlah bahwa kita sedang mengetuk pintu langit, dan pintu itu pasti akan terbuka jika kita mengetuknya dengan iman dan kesabaran. Semoga Allah limpahkan kepada kita semua rezeki yang halal, berkah, berlimpah, dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.